Saya panggil 3 kali. Pum, gitu kan. Nggak nyaut-nyaut. Pas saya balik arah atau disamperin lagi, dia sudah tepar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini teman-temanku di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Pagi ini saya sudah sama teman lama saya, sahabat lama saya. Namanya Kang Gatot, cuman terkenalnya disebutnya Kang Rambo. Aduh, udah lama banget nggak ketemu dia. Dulu saya sama dia sering off-road bareng emang ya. Betul. Sering off-road, masuk hutan, bawa mobil kayak gitu. Begitu malah kita pernah mobil nyungsep, ada fotonya masih ada, Masih ada. masih ada fotonya, masih ada fotonya ya. Mobilnya sampai itu miring, cuman kita malah ketawa-ketawa di foto segala macam waktu itu. Dengan beliau inilah sering keluar masuk hutan naik off-road dulu. Nah, beliau ini punya cerita, kebetulan punya cerita dulu pendaki juga, senang naik sama beberapa temannya Mang ya. Betul. Si Kang Diki ya. Kang Diki. Berapa ya. orang dulu Mang? Dulu 5 orang. 5 orang. 5 orang. Mamang, Saya, Diki, ya, Icing dulu, Ya. Iwan, Iwan, sama Sobirin. Sobirin namanya, Kang Sobirinnya. 5 orang waktu itu sekitar tahun 99. 99. Waktu itu rencananya Amang mau naik ke Gede. Mau naik ke Gede. Cuman kita waktu itu kan lewat Cibodas nih. Lewat jalur Cibodas kita bookingnya kan on the spot dulu. Oh ya, tahun-tahun segitu belum ada Betul, booking online, jadi betul, booking online. on the spot, beli tiket di tempat waktu Ya. itu. Jadi kita rencana lewat Cibodas. Ternyata lewat jalur Cibodas itu kita ada kendalanya dialihkan kita jadi melalui Gunung Putri karena ada perbaikan jalur di Cibodasnya, jalur kayu itu, jalur rawa-rawa itu. Di jalur Rawa Gayonggong yang jembatan kayu. Ya, itu waktu itu masih lagi dibenerin. Betul. Jadi dialihkan ke Gunung Putri. Betul. Itu pertama kali naik Gede atau gimana, Bang? Pertama saya coba sama teman-teman saya dan rekan-rekan pengen tahu Gunung Gede seperti apa. Itu pertama kita naik ke Gede. Oh, pertama naik ke Ya. Gede, apalnya jalur Cibodas. Jalur Cibodas. Ternyata Cibodas sedang perbaikan, dialihkan ke Putri. Gunung Putri. Terus kemana, Mang? Langsung meren ke Gunung Putri. Ya, jadi begini ceritanya nih. Jadi awal pertama Cibodas, kalau Cibodas dialihkan kita ke Putri. Di Putri itu kita naik dari pasar Cipanas ya kalau nggak salah. Cipanas. Kita naik kapal pasar Cipanas, naik ke atas, terus itu kurang lebih waktu itu jam 1 lah, jam 1 siang. Jam 1 siang. Zuhur ya, jam 1 siang kita naik terus ke atas. Sampai di tempat perberhentian terakhir angkot itu kita turun, atau kita naik ke atas. Ya kita sih ya awal nggak tahu kan ya, awalnya nggak tahu tuh. Jadi emang jalurnya jalur yang mana yang kita pakai gitu kan. Ya kita ikutin aja jalur tapak, jalur sawah itu, kebun itu kan, banyak kebun situ kan, kebun-kebun. Kita naik ke atas. Setelah beli tiketnya udah dibeli di Cibodas ya. Cibodas hanya checkpoint di Gunung Putri. Ngikutin jalur lah gitunya. Ya, ngikutin jalur. Kita naik ke atas, kebetulan waktu itu udah sore. Oh, jadi Amang naik sore, naik malam lah gitu. Malam gitu kan. Jadi kita inisiatif anak-anak yang lain atau tim kita yang lain gitu, kita itu istirahat di situ, bikin camp lah. Bermalam masih di di bawah lah masih ya. di bawah, belum naik ke atas. Setelah itu kita naik ke situ, kita bikin tenda segala rupa segala macam. Kita makan sore dulu, masih ada air lah segala macam gitu kan. Ya masih bercanda lah sama teman-teman, ngobrol apa aja lah yang orang ngidul gitu kan. Paginya kita siap-siap untuk berangkat naik. Ya, kita berangkat naik. Tapi ceritanya begini, sebelum kita berangkat naik ada kawan kita yang satu ini cerita dulu bilang kalau semalam itu dia bermimpi ketemu kakek-kakek jenggotnya putih, bilangnya begini, jalurnya bukan ke arah sini, tapi arah sebelahnya. Ya gitu kan. Oh, jadi malamnya siapa itu yang mimpi? Yang mimpi Diki kalau nggak salah. Oh, jadi si Kang Diki udah mimpi malam ya? Betul. Dia didatengin kakek-kakek lah sambil diingatkan benernya, diingetin. Cek bahasa Sunda nama. Cek bahasa Sunda nama diingetan gitu bahwa ini jalurnya salah. Betul, gitu ya. Jalurnya salah. Cuman tadi gugu udah tadi waro ya, lah gitu. Indah bunga tidur lah mungkin. Jadi nggak dianggap sama teman-teman ini. Dianggap. Nah setelah itu kita naik ke atas kan, jarak 1 jam, perjalanan 1 jam lah kita trek. Kita istirahat, masih ada stok air minum biasa gitu kan, masih minum. Belum ada kepikiran bahwa itu nyasar belum. Karena kita ya yang pastinya ya ini jalur inilah udah benar atau saya kan gitu kan. Karena apa? Karena situ masih banyak
ya kayak bungkus rokok lah, Aqua, Indomie gitu. Jadi masih ada jalur, jejak lah ada gitu ya, ada jejak jejaknya. sampah, Betul, jejak sampah. Jadi kita ikutin. Setelah 2 jam kok masih di sini aja gitu, masih belum kelihatan gitu kan. Soalnya kan kata teman-teman yang lain kalau lewat putih itu lebih dekat kan, Ya. kan paling sekitar 3 jam lah kalau normalnya gitu kan. Kok belum terbau nih, belum bau terlihat gunungnya gitu kan, kita masih di hutan belantara. Masih naik gitu, itu sekitar jam 10 jam 11 baru kita ngeh, kok kita nggak nyampe Jam ini 10 malam pagi. Oh, masih jam 10 pagi. Siang, sore lah, sore. Kok nggak nyampe kan. Setelah itu kita masih istirahat, masih makan roti karena masih ada air, masih masih ada stok air, masih makan minum. Itu pun stok air tinggal sedikit, kalau nggak salah Aqua besar itu cuma bawa 1 kalau nggak salah. Karena di feeling kan udah juga di atas kita udah ada air ketemu gitu, lah. air. Kita selama perjalanan kita nggak ada mau air. Jam 12 pas kita udah kehabisan air sama sekali, nggak punya air sama sekali gitu kan. Bingung nih kita nih mau masak gimana, nggak ada airnya, nggak ada air, perut udah mulai berasa lah gitu kan. Jadi kita istirahat dulu, buka-buka makanan lah, Indomie kayak apa dimakan mentah gitu kan. Nah salahnya itu kita minum pakai susu kaleng cair itu ya. Jadi nggak ada air, susu kental kayaknya, susu kental kita minum. Nah itu malah bukan menghilangkan dahaga, malah melek malah seret nah, gitu. Itu mulai kelipungan anak-anak cair kemana-mana nggak ada. Setelah 1,5 jam berhenti, lalu kita naik lagi ke atas. Tapi tetap di perjalanan kok ini nggak nyampe terus. Ada pertanyaan gitu ada mah ya. Masih tetap ada pertanyaan gitu. Kenapa gitu kan nggak nyampe gitu kan. Ya mungkin kata teman bentar lagi kali kita nggak patah semangat lah, intinya masih tetap semangat gitu untuk bisa ke puncak gede. Oke, masih naik. Ternyata sampai jam 2 siang itu tetap masih nggak nyampe. Naik dari pagi sampai jam 2 masih posisi kayaknya masih di situ-situ aja gitu kan. Masih di situ aja. Harusnya mah udah nyampe alun-alun. Udah nyampe alun-alun. Setelah itu kita kan bingung, haus gitu gimana. Teman kita yang satu nih yang namanya Diki itu udah mulai agak terlihat lemah emang kelihatannya, tapi dia tetap semangat lah waktu itu. Walaupun mulutnya pecah-pecah kalau nggak salah, dia udah mulai dehidrasi atau apalah nggak tahu. Akhirnya solusinya kita ini, teman saya tuh satu yang namanya Sobirin itu, dia coba kan di lumut-lumut tuh banyak lumut tuh, pohon. Kita seruput dari situ minum pun. Dikecerokan bisa ya mah, pas sampai nyusul lah gitu kan. Kecerotan gitu kan. Oke lah, masih bisa terobati dahaga. Oke, kita jalan ke atas, kita sampai puncaknya, sampai atas nih, kabut datang. Aneh itu kabut datang, gelap gulita di situ, kita diam dulu di situ kan, untuk mikir kita kemana lagi nih jalan. Gitu. Jadi memutuskan untuk stay dulu karena kabut datang. Kita diam dulu, istirahat gitu. Istirahat, setelah kabut hilang, aneh itu ada jalan yang ke bawah turun. Gitu kan, turun ke bawah. Nah di situ kata teman saya, coba kita turun, mungkin ini jalan yang gimana lah, mungkin saya juga nggak tahu lah, waktu itu kan emang belum pernah lewat putih lah saya kan. Jadi kita ikutin aja yang di depan gitu kan, turun ke bawah, terus menyusuri sampai mentok ketemu jalur kawah. Nah, di situ pun terdengar suara kayak air terjun. Saya bilang sih, oh itu kali air terjun nih, air lah gitu. Harapan saya air lah intinya kan, untuk bisa minum, bisa makan gitu kan. Nggak taunya pas dinaikin ke atas, ternyata gas yang keluar dari kawah itu gitu kan. Ya kita putus asa kan di situ, bingung gimana nih caranya kan. Malah teman saya mungkin ada yang dipoto itu kan, berfoto ria. Iya, ada foto-fotonya, nanti kita tampilkan. Itu udah kebingungan sebetulnya. Oke, di situ kita nggak lama. Setelah itu kita jalan lagi menyeberangi jalur kawah itu kan. Jalur kawah Sela. Iya betul. Kita lewatin terus, sambil pertengahan jalan itu teman saya ada yang nandain pakai tai rapia. Nah, jadi nandain di pohon gitu ya, berapa pohon, meter gitu ya, supaya nandain. Betul, ditandain sama teman saya, tandain 2 meter. Setelah itu kita ketemulah sama pohon arben hutan lah gitu ya. Di situ kita bisa makan dulu, bisa istirahat sambil makan arben gitu ya, supaya stamina kita tidak dehidrasi lah, terjaga gitu kan. Oke, kita jalan lagi, masih tetap ditaliin. Sekitar 1 jam perjalanan kita ditemukan dengan hutan dataran. Kemungkinan itu teman-teman Leuweung Endah, Gunung Sela, Leuweung Endah. Kita ditemukan dengan hutan dataran yang sangat, ya pokoknya tidak bisa dibayangkan dengan kata, bagus lah pokoknya. Bagus, keren sekali. Rata kan ya? Kita bilang rata. Saya disitu bingung, mentok lah, udah mentok nih, kita nggak bisa kemana-mana di sini gitu kan. Kita
usulkan balik kanan ke rekan yang lain kan. Oke, kita balik kanan, saya bilang kan. Balik kanan, pas nengok balik kanan, pas cari tanda yang kita pas jalan masuk, itu sudah nggak ada semua. Oh, jadi padahal belum lama ya? Belum lama. Baru nyampe situ, terus nengok ke belakang, tandanya nggak ada. Tandanya saat nggak itu ada. juga tandanya nggak ada. Itu juga nggak ada. Sempat kebingungan, malah ada satu teman itu saya. Sekitar jam berapa itu, Mang? Itu sore jam 3 lah. Jam 3 jam 3-an ya, jam 3-an ya. Kalau nggak salah jam 3-an. Malah ada satu teman saya bilang nggak tahu ya, maunya duduk sambil mukanya ditekuk begini, sambil diam. Pas saya tepuk punggungnya begini, muncul bahasa Sunda nama kunaon, saya dengar. Kenapa gitu ya? Kenapa lah gitu kan. Dia sambil mendongak begini, sambil keluar air mata, takut nggak bisa pulang katanya. Jadi udah mulai agak putus asa ya. Gitu, sambil nangis betul, ya. rekan-rekan di situ udah mulai agak muncul, kalau kata bahasa sekarang galau lah. Galau gitu kan. Lah gitu ya. Udah harus bagaimana nih kita gitu, udah mentok jalan begini. Ternyata tanda yang kita tanda itu tidak ada. Hilang. Di satu sisi teman kita yang satu yang namanya Diki ini udah sangat lemah posisinya. Udah sangat lemah. Oke, kita istirahat dulu di situ, berembuk. Akhirnya kita putuskan untuk buka jalur sendiri, terabas gitu kan. Kita buka jalur, sampai buka jalur gitu, kurang lebih setengah jam lah sampai buka jalur gitu. Kita temu lagi tuh jalur kawah yang asli yang awal kita jalan. Pas masuk. Jadi muter artinya kita, kemungkinan iya, Lawang Enda, iya muter. Kita ketemu lagi jalur kawah. Nah di situ mulai kita semangat lagi. Oke, kita balik lagi ke arah yang pertama gitu. Kita naik ke atas. Di situ pun perjuangan tidak sampai di situ. Ternyata kita harus sambil merayap lah. Di situ memang tebingnya banyak, Mang, di situ mah. Cukup sangat tinggi lah. Oke, setelah di situ kita udah ketemu jalan awal, kita mau balik lagi. Kita kan duluan nih. Kita duluan nih, udah perempatnya udah duluan nih. Yang satu tertinggal, yang satu Diki nih yang agak lemah ini kan. Diki ini lemah nih. Siapa nih 3 kali? Hum gitu kan. Nggak nyaut. Pas saya balik arah atau disamperin lagi, dia sudah tepar. Udah lemes, tak berdaya lah. Tak berdaya. Kang Diki. Diki didatengin ya. Kondisi sudah mengkhawatirkan lah. Udah mulut udah pecah-pecah, mungkin dehidrasi juga. Terus mungkin dari fisik kan dia emang paling kecil lah. Paling kecil yang lain badannya. Terus mungkin dari beban keril juga mungkin, karena kan kita berbagi untuk konsumsinya sembako lah kayak apa kan masih semua. Jadi mungkin ada dari situ juga. Nah setelah itu kita samperin, kita tanya, dia kayak yang diem aja, tadinya nggak gerak, cuma setelah kita tepuk begini, kenapa? Dia bilang cuman lemas, udah gitu aja. Dia hanya bilang lemas aja ya. Nggak bilang apa-apa gitu. Nah setelah itu mungkin kita dari teman-teman tim yang ada di situ, kita inisiatif, oke, kita gendong bergantian saja, gitu kan. Posisi soalnya jalannya menanjak begini. Pas arah pulang pun menanjak. Soalnya kan pas datangnya kita turun nih, pas pulang nanjak, gitu kan. Setelah itu kita gendong sama teman saya yang satu, si Iwan tuh, namanya Iwan, gendong. Kita bawa tasnya, ya bergantian lah, sekitar jarak 20 meter berhenti, gantian siapa yang gendong, gitu kan. Terus kita gendong, setelah sampai atas kita istirahat dulu, kita tanya lagi ke Dikinya, udah fit apa belum, udah siap jalan sendiri apa mau masih digendong. Dia bilang sambil agak senyum gimana lah gitu ya, malu-malu dikit, malu kucing lah atau gimana. Oke, saya siap jalan, karena jalan udah nggak begitu nanjak kan, arah pulang turun. Nah setelah itu kita turun, masih tetap kita nggak nemu air sama sekali. Nah selama itu kan nggak ada air, Tamang ya? Nggak ada air, terus makanan sudah menipis meren, tapi masih ada makanan. Kalau makanan malah tidak terpakai sama sekali. Kayak Indomie, kayak beras, apalah kita kan bawa waktu itu kan. Cuma ya kita mau masak pakai apa? Air nggak ada kan. Gitu. Nah kalau minum itu, Mang, mungkin tadi kan ada yang tahu dari lumut, ada lagi apa mungkin. Kita kalau minum udah nggak pandang minum, kita nemu aqua aja yang ada cacingnya pun kita minum. Ada gelas aqua lah gitu ya. Nggak tahu itu air hujan, nggak tahu air kencing, nggak tahu air apa. Nemu air pokoknya kayak nemu berlian aja udah. Ada cacingnya, padahal minum aja lah ya. Di situ kita ya berbagi lah walaupun sedikit. Oke, yang penting yang penting asal dahaga kita terlampiaskan lah gitu kan. Kita minum, oke, saat itu kita jalan lagi turun ke bawah. Masih belum nemu air juga, masih istirahat sambil ya, karena lihat teman kita Diki itu kondisinya kurang fit juga kan. Kita diam lagi. Alternatif lain karena udah agak menurun, kita buka yang tadi itu susu kaleng itu, masih ada sisa-sisa itu kan. Kita minum agak mending tuh, karena kan udah nggak begitu beku, udah agak cair lah gitu kan, kita minum.
stamina ada lagi lah. Yang penting kita minum yang manis-manis waktu itu. Ingatnya pokoknya buat penambah stamina yang penting yang manis-manis lah, gitu kan. Oke, kita minum. Pas jam 6 lah, kita sampai tuh di perkebunan. Lihat perkebunan ya? Iya, ada perkebunan. Terus gembira banget itu lihat perkebunan. Sangat, waduh, akhirnya gitu kan, akhirnya ketemu juga jalan pulang, saya bilang. Malah teman saya yang tadinya nangis pun dia bilangnya udah tidak mau lagi saya naik gunung-gunung lagi, bilangnya kapok gitu. Ini biasanya ya. pengalaman agak buruk biasanya bilang begitu. Betul. Tapi kesananya dia lupa ya, naik lagi. Oke, setelah itu kita turun ke bawah, sampailah kita di sebuah warung. Ada warung. Kita istirahat di situ, kita ngobrol-ngobrol sama orang warung. Malah saya sempat bilang ke teman-teman rekan-rekan yang lain, kalau ditanya sama orang-orang yang mau naik mendaki lah, menanjak itu ke Gede, bilang aja kalau tanya baru turun. Gitu. Sombong nama ya kan? Jangan sampai malulah kita tensin lah gitu kan. Memang pas nyampe warung, balas dendam makan kita makan, pokoknya makan semaunya lah gitu kan, minum pun semaunya sampai si orang warung pun aneh. Awalnya sih kita nggak ngobrol, cuma teman saya yang satu itu ngobrol, yang sobirin itu kan. Saya bilang jangan ngobrol apapun, bilang aja kita baru turun dari Gede gitu kan. Ternyata teman itu keceplosan, bilangnya nyasar katanya ke gunung yang sebelah sini. Gunung Sela. Waktu itu kita nggak tahu namanya gunung-gunung apa, nggak taunya orang warung itu Gunung Sela. Dia bilang 2 minggu yang lalu itu ada yang meninggal di situ. Dan ternyata setelah saya ngobrol begitu, ternyata orang yang di warung itu bilang ternyata di daerah situ tuh, di hutan situ wilayahnya tuh daerah macan tutul. Sarangnya macan tutul. Betul. Mereka bilang. Tapi Amang nggak ketemunya. Alhamdulillah gitu. Selama perjalanan saya tidak menemukan binatang apapun. Nah, itu dilindungilah di Tang Tayungan gitu teman-teman. Ya. Mungkin di Tang Tayungan kakek-kakek tadi mungkin ya mungkin ada bahasa. Jadi kalau menurut mitos atau cerita di setempat, memang di situ ada kakek-kakek yang sering melindungi lah gitu ya, melindungi pendaki kalau yang nyasar ke daerah situ. Mungkin tadi alhamdulillah sih didatengin ya, walaupun hanya dalam mimpi gitu. Cuman memang karena ketidaktahuan kita tidak mengindahkan. Nah, memang jalur itu bukan jalur pendaki, memang bukan jalur pendakian ke situ, dan memang betul di situ tempat mainnya macan tutul, karena memang di situ masih ya kalau bahasa kita mah sangatlah meren gitunya, dan karena jarang orang ke situ merennya, jadi memang macan senangnya main di situ karena tempatnya nggak panas lah sama hawa manusia meren gitu Bang ya. Sebetulnya begini, jadi dari awal perjalanan kita dari rumah sampai ke sinilah ke Puncak Gede lah gitu ya, niatnya kan ke Gunung Putri lah, ke Gunung Putri. Ternyata di situ kita udah banyak kendala. Yang pertama kita yang mau lewat jalur Cibodas, ternyata di Cibodas ada entah itu perbaikan jalur atau apalah, kita dialihkan melalui Gunung Putri. Sedangkan kita di Gunung Putri pun belum pernah gitu kan, karena kita ada yang tahu cuma lewat Cibodas saja. Yang keduanya pas mau ke Gunung Putri, pas sampai Pasar Cipanas, angkotnya mogok gitu kan, malah kita sempat nunggu lama juga di situ. Setelah mogok, kita jalan ke atas, ketemu hujan besar, itu kan besar. Kita jalan, pas sampai itu langsung kita bikin tenda di situ. Nah, langsung istirahat, makan-makan, dan bercanda sama kawan-kawan. Jadi hujan waktu itu ya. Jadi intinya begini, jadi kita terlalu banyak kendala lah, mungkin atau firasat atau apalah, kita nggak tahu kan, waktu itu kan masih zaman muda lah, mungkin umuran 20 tahunan lah saya. Jadi ya mungkin ya asal urakan, asal berangkat aja gitu ya mungkin. Jadi begini Bang Indra, saya pesankan buat para milenial nih, pendaki-pendaki milenial yang sekarang, sebisa mungkin dipersiapkan kalau emang mau berangkat ke mendaki ke gunung manapun, atau mau ke Gede Pangrango atau gunung yang lainnya, dipersiapkan logistiknya yang ya mungkin yang harus cukup lah untuk berapa hari atau berapa orangnya gitu. Terus fisik dan mental pun harus kuat, karena kalau misalkan fisiknya kuat, mentalnya nggak kuat juga percuma. Jadi mental harus kuat. Di saat ada kawan kita terkena sakit atau terkena musibah apapun, di saat itulah kita harus siap untuk memberi dukungan kepada teman-teman kita yang jangan ditinggalkan. Kalau bisa kekompakan harus tetap dijaga. Malah saya pernah dengar waktu dulu pas naik itu, kencing pun kita nggak boleh sembarangan naik ke Puncak Gede itu. Malah ada bahasanya begini, kalau kencing pun mesti digantung katanya, kalau enggak di botol aqua lah merenya, seperti itulah kalau dulu. Jadi nggak sembarangan, lebih ke menghormati kearifan lokal setempat, dimanapun itu gitu kan Bang ya.
Jadi itu tadi manajemen perjalanan dan lain-lain tentu harus dipersiapkan. Nah intinya sih, pada intinya mungkin kalau di gunung itu ya intinya kebersamaan lah. Ya. Kebersamaan kita, persahabatan kita, mungkin kata Bang Indra senior lah gitu ya, senior saya lah mungkin kalau masalah pergunungan lah, saya sama awam gitu kan. Mungkin disitulah perlu leadership tuh ya seperti itulah. Jadi leadership itu tidak harus siapa yang harus jadi leadership, tapi di situasional ya, situasi dan kondisi seperti yang saya alami itu mungkin siapalah yang bisa memimpin mereka. Mungkin begitu. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Kang Rambo. Jadi kalau di sini mungkin ada pesan dari Kang Rambo dari pengalaman dia sama teman-temannya. Jadi kalau kita di gunung itu yang satu benar, sesulit apapun kondisi, kalau misalnya kejadian seperti itu, jangan pernah tinggalin teman. Semua harus kompak, berpikir jernih, yang paling penting jangan panikan. Kalau panik itu udah kayak gimana. Saya ngebayanginnya itu jalur, karena jalur sela ini untuk mereka yang pertama kali naik Gunung Gede, pertama nyasar pula ke Sela sekitar tahun 99 itu kan, nyasar ke Sela yang memang Sela itu bukan jalur pendakian di situ. Nah, tahun 99 itu kalau teman-teman pendaki yang sekarang tahu lewat jalur Gunung Putri itu ada pos putih di atas, itu belum ada waktu itu. Jadi mereka salah jalur, yang tadinya niatnya ke Puncak Gedenya, mau ke Gunung Gede lah gitu. Ternyata mereka ambil jalan lurus yang ke arah Sela. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang sih gear pendakian itu kan sudah lebih canggih, sudah lebih safety, itu dimanfaatkan. Yang paling penting menguasai bagaimana cara bertahan hidup di hutan, dasarnya saja. Terus ke sana ditingkatkan. Kalau memang yang hobi naik gunung, pengetahuan itu harus punya. Jangan hanya mengandalkan yang bawa dari rumah. Fisik dan mental dipersiapkan. Peralatan kalau sekarang kan udah canggih, tentunya dipersiapkan. Pengetahuan, terus manajemen perjalanannya seperti apa, perbekalan yang harus dipersiapkan seperti apa, data tentang gunung yang akan kita daki itu seperti apa. Usahakan data-data itu terkumpul dan jadi bekal kita untuk mendaki gunung tersebut. Setidaknya kita ada gambaran lah. Nah, seperti itu. Jadi semuanya terkoordinir dengan baik gitu kan. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman yang sangat berharga tentunya dari Kang Rambo dan teman-teman. Banyak pesan di sana yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekarang, para pendaki sekarang yang muda-muda nih. Intinya itu tadi, manajemen perjalanan, semua data, semua persiapan harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Jadi jangan tergiur sama foto teman kita yang sudah naik di medsos, di gunung ini keren, lu mau selfie ke sana, yang penting beli alat mahal, sepatu mahal, tapi pengetahuannya agak kurang, mohon maaf. Nah, itu harus dipersiapkan dengan matang gitu kan. Terima kasih teman-teman, tetap dukung kita di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, tonton sampai habis biar nggak gagal paham ya. Terima kasih semuanya, semoga kalian tetap sehat. Salam damai Indonesia.